Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penetapan harga dan bisnis. Cara perusahaan menetapkan harga suatu produk atau jasa sangat bergantung dengan permintaan dan penawaran untuk barang atau jasa tersebut. 3 pengaruh permintaan dan penawaran. Yang pertama, pelanggan. Pelanggan mempengaruhi harga melalui pengaruhnya terhadap permintaan atas suatu produk atau jasa. Yang kedua, ada pesaing. Pesaing, produk alternatif atau produk pengganti dari pesaing dapat mempengaruhi permintaan dan memaksa perusahaan untuk menurunkan harganya. Yang ketiga, ada biaya. Biaya mempengaruhi harga karena biaya mempengaruhi penawaran. Pengaruh permintaan dan penawaran. Yang pertama, pelanggan mempengaruhi harga melalui dampaknya. Ada permintaan akan barang atau jasa berdasarkan faktor-faktor seperti kualitas dan fitur produk. Yang kedua, pesaing mempengaruhi harga melalui skema penetapan harga, fitur produk, dan volume produksi. Yang ketiga, biaya mempengaruhi harga karena mempengaruhi penawaran. Semakin rendah biaya, semakin besar kuantitas yang perusahaan mau tawarkan. Penetapan biaya dan penetapan harga untuk jangka panjang. Penetapan harga jangka panjang adalah keputusan strategis yang dirancang untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan berdasarkan harga yang stabil dan dapat diprediksi. Pendekatan penetapan harga jangka panjang alternatif yaitu 2 pendekatan berbeda untuk keputusan penetapan harga adalah yang pertama berbasis pasar, yang kedua berbasis biaya atau biaya plus. Horizon waktu dan penetapan harga. Keputusan penetapan harga jangka pendek memiliki horizon waktu kurang dari 1 tahun dan meliputi keputusan seperti yang pertama, penetapan harga pesanan khusus hanya 1 kali tanpa implikasi jangka panjang. Yang kedua, menyesuaikan bauran produk dan volume output dalam pasar yang kompetitif. Keputusan penetapan harga jangka panjang memiliki horizon waktu 1 tahun atau lebih dan meliputi keputusan sebagai berikut. Yang pertama, penetapan harga produk dalam pasar utama di mana ada kebebasan dalam menetapkan harga. Ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan mempengaruhi penetapan harga. Yang pertama, ada biaya yang sering relevan untuk keputusan kebijakan jangka pendek, seperti biaya tetap yang tidak bisa berubah. Pada umumnya relevan dalam jangka panjang karena biaya dapat berubah dalam jangka panjang. Yang kedua, ada margin laba dalam keputusan penetapan harga jangka panjang. Sering diatur untuk menghasilkan pengembalian investasi yang memuaskan dan harga juga dikurangi ketika permintaan. Pendekatan penetapan harga jangka panjang alternatif ada 2, yaitu yang pertama ada berbasis pasar, yaitu harga didasarkan pada apa yang pelanggan inginkan dan bagaimana pesaing bereaksi. Yang kedua, berbasis biaya. Harga didasarkan pada biaya produksi, kemampuan menutup biaya, dan masih mencapai tingkat pengembalian tertentu. Biaya ditambah harga. Yang pertama ada target tingkat pengembalian investasi. Target tingkat pengembalian investasi yang merupakan target pendapatan operasional tahunan dibagi dengan modal yang diinvestasikan. Modal yang diinvestasikan dapat didefinisikan dalam banyak cara. Kami mendefinisikan sebagai total aset, yaitu aset jangka panjang ditambah aset lancar. Misalkan tingkat pengembalian investasi sebelum pajak Astel adalah 18% dan investasi modal Provalue 2 adalah 96 juta. Target pendapatan operasional tahunan untuk Provalue 2 adalah modal yang diinvestasikan sejumlah 96. Target tingkat pengembalian investasinya adalah 18%. Terus target pendapatan operasional tahunan 0,18 dikali target pendapatan operasional tahunan, yaitu caranya 0,18 dikali 96 juta sama dengan 17.280.000.
Target pendapatan operasional per unit Provalue 2 menunjukkan bahwa Astel perlu mendapatkan target pendapatan operasional sebesar 86,4 US dollar untuk setiap unit Provalue 2. Markupnya adalah 86,40 yang digunakan sebagai persentase dari biaya unit penuh produk 720 sama dengan 12%. 86,40 720. Ada metode biaya plus alternatif. Yang ketiga, harga biaya plus dan harga target. Pasar dan penetapan harga. Yang pertama ada pasar kompetitif, yaitu menggunakan pendekatan berbasis pasar. Yang kedua ada pasar jarang kompetitif, dapat menggunakan pihak pendekatan berbasis pasar atau berbasis biaya. Yang terakhir ada pasar tidak kompetitif, menggunakan pendekatan berbasis biaya saja. Pendekatan penetapan harga jangka panjang alternatif berbasis pasar. Pendekatan berbasis pasar untuk penetapan harga dimulai dengan bertanya, mengingat apa yang diinginkan oleh pelanggan kita dan bagaimana pesaing kita akan bereaksi terhadap apa yang kita lakukan. Berapa harga yang harus kita tetapkan? Berdasarkan ini, manajer mengendalikan biaya untuk mendapatkan target laba atas investasi. Pendekatan berbasis biaya untuk penetapan harga dimulai dengan bertanya, mengingat berapa biaya yang kami keluarkan untuk membuat produk ini dan berapa harga yang harus kami tetapkan yang akan menutup biaya kami dan mencapai target laba atas investasi. Selanjutnya adalah memahami lingkungan pasar. Memahami lingkungan pasar artinya memahami pelanggan dan pesaing itu, dan itu dilakukan karena penting. Karena kenapa? Karena satu, persaingan dari produsen berbiaya lebih rendah berarti harga tidak bisa dinaikkan atau ditingkatkan. Artinya apa? Ketika pesaing kita atau produsen lain memberikan harga yang lebih rendah, artinya kita tidak bisa menaikkan harga kita karena kita akan kalah saing. Yang kedua, produk ada di pasar untuk periode waktu pendek, menyiasakan sedikit waktu dan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan penetapan harga. Yang ketiga, pelanggan menjadi lebih cerdas untuk menuntut produk berkualitas bagus dengan harga yang terjangkau. Karena kita tahu sendiri pelanggan zaman sekarang itu lebih cerdas. Karena mengapa? Karena mereka menginginkan barang atau produk dengan kualitas yang bagus tetapi dengan harga yang lebih rendah. Ketika kita mematok atau menetapkan biaya lebih besar dari pesaing kita tidak akan mendapatkan pelanggan, yang artinya pelanggan akan kabur ke produsen lain. Selanjutnya ada 5 langkah dalam mengembangkan harga target dan biaya target. Yang pertama adalah mengembangkan produk yang memuaskan kebutuhan pelanggan potensial. Artinya produk yang kita berikan kepada pelanggan harus di-upgrade, atau kita harus sering-sering mengupgrade produk kita agar pelanggan kita merasa bahwa oke, berarti produk yang kita hasilkan ini bisa terus mereka pakai dan tidak ketinggalan zaman. Yang kedua, memilih harga target. Yang ketiga, menurunkan biaya target per unit. Yang keempat, melakukan analisis biaya. Yang kelima, melakukan rekayasa nilai atau mencapai biaya target. Selanjutnya adalah rekayasa nilai. Untuk menerapkan rekayasa nilai, manajer harus bisa membedakan aktivitas dan biaya memiliki nilai tambah dari aktivitas dan biaya yang tidak memiliki nilai tambah. Definisi dari biaya nilai tambah adalah biaya yang jika dihilangkan atau akan mengurangi nilai aktual yang dirasakan atau utilitas kegunaan pengalaman yang dirasakan oleh pelanggan dari penggunaan produk atau layanan yang kita berikan. Dalam contohnya adalah Pro Value, biaya nilai tambah adalah fitur dan atribut produk yang tertentu yang diinginkan oleh pelanggan, seperti keandalan, memori yang memadai, perangkat lunak yang dimuat sebelumnya, atau gambar yang lebih jernih atau yang lebih jelas. Kemudian ada layanan yang cepat tanggap dan layanan kepada pelanggan yang cepat. Dan definisi dari biaya tidak bernilai tambah adalah biaya yang jika dihilangkan tidak akan mengurangi nilai atau kegunaan yang akan dirasakan oleh pelanggan. Contoh biaya tidak memiliki nilai tambah adalah produk cacat atau kerusakan mesin. Perusahaan berusaha untuk minimalkan biaya non nilai tambah karena tidak memberikan manfaat kepada pelanggan.
Terlepas dari hal tersebut, manajer merasa berguna untuk membedakan nilai tambah dari biaya tidak bernilai tambah untuk rekayasa nilai. Dalam contoh per value-nya adalah bahan langsung, tenaga kerja, manufaktur langsung, dan biaya pemesanan langsung adalah biaya nilai tambah. Biaya pemesanan, penerimaan, pengujian, dan inspeksi memiliki komponen bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Dan biaya pengerjaan ulang adalah biaya yang tidak bernilai tambah. Di sini saya menjelaskan materi tentang terminologi rekayasa nilai. Yang pertama yaitu biaya nilai tambah atau value cost, yaitu biaya atau nilai yang kita tambahkan dalam produk atau jasa yang jika kita hilangkan akan mengurangi nilai atau utilitas kegunaan aktual atau yang rasa pelanggan yang menggunakan produk atau jasa itu terjadi karena dalam proses produk atau jasa terdapat biaya-biaya lain yang menambah nilai produk atau jasa tersebut. Yang kedua, biaya tidak bernilai tambah atau non-value and cost, yaitu biaya yang tidak menambah nilai produk atau jasa dan jika dihilangkan tidak akan mengurangi nilai atau utilitas atau kegunaan atau yang dirasa pelanggan yang menggunakan produk atau jasa itu. Ini adalah biaya pelanggan yang tidak ingin dibayar. Contohnya seperti biaya produk yang berlebih, lalu biaya proses produk secara keseluruhan, lalu biaya produk cacat. Itu semua tidak akan menambah nilai produk atau jasa tersebut. Kedua, masalah dengan rekayasa nilai dan kalkulasi biaya target. Yang pertama, 1. Karyawan mungkin terlalu frustasi bila mereka gagal mencapai target. Itu terjadi apabila karyawan salah dalam rekayasa nilai atau kalkulasi biaya target, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Kedua, tim lintas fungsi dapat menambah terlalu banyak fitur hanya untuk mengakomodasi keinginan banyak anggota tim. Itu jadi karena terlalu banyak fitur yang menambah akomodasi, maka banyak biaya-biaya lain yang sebenarnya tidak perlu harus mempengaruhi nilai rekayasa nilai dan kalkulasi biaya target produk atau jasa tersebut. 3. Produk mungkin dikembangkan dalam waktu terlalu lama karena rancangan alternatif dievaluasi berulang-ulang. Dalam proses pengembangan banyak biaya-biaya yang mempengaruhi rekayasa nilai dan kalkulasi biaya target yang seharusnya tidak perlu. 4. Konflik organisasi dapat berkembang karena beban pemotongan biaya jatuh yang tidak setara pada berbagai fungsi bisnis dalam rantai nilai perusahaan. Dalam perusahaan apabila terdapat konflik di dalamnya, baik itu perusahaannya atau organisasinya, akan mempengaruhi rekayasa nilai dan kalkulasi biaya target dalam produk dan jasa mereka. Lalu, penetapan harga berbasis biaya atau biaya plus itu merupakan strategi yang sederhana yang menetapkan harga produk atau jasa. Rumus umumnya menambah komponen markup ke basis biaya untuk menentukan harga jual prospektif. Lalu biasanya hanya titik awal dalam proses penetapan harga markup agak fleksibel didasarkan sebagai pada pelanggan dan pesaing. Lalu bentuk penetapan harga atau biaya plus yaitu menetapkan tingkat pengembalian atas investasi target atau target of return on investment. Target mengembalikan operasi tahunan yang organisasi ingin capai dibagi oleh model yang diinvestasikan. Memilih berbagai dasar biaya untuk menghitung biaya plus. Yang pertama yaitu biaya manufaktur, yaitu biaya bahan baku langsung atau biaya kerja langsung yang berubah sesuai aktivitas proses produksi. Lalu biaya variabel yaitu biaya yang berubah sesuai aktivitas bisnis. Lalu ketiga, biaya manufaktur yaitu biaya yang terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya overhead pabrik, lalu biaya tenaga kerja langsung. Lalu keempat yaitu biaya penuh, yaitu biaya memperhitungkan semua biaya untuk menghasilkan satu unit produk, baik itu tetap ataupun variabel. Lalu praktik bisnis umum, biasanya perusahaan menggunakan biaya penuh untuk keputusan menetapkan harga berbasis biaya mereka, karena yang pertama yaitu memungkinkan pemenuhan penuh semua biaya produk. Itu terjadi karena biaya penuh yaitu menghitung semua pengeluaran dalam membentuk atau membuat produk itu tersebut, sehingga nilai produk tersebut secara keseluruhan benar. Lalu memungkinkan stabilitas harga. Ini adalah menyesuaikan harga yang terjadi di pasaran agar sesuai dengan produk perusahaan. Yang ketiga yaitu pendekatan sederhana, yaitu biaya penuh menggunakan penetapan harganya jauh lebih efisien dan simpel dalam menetapkan harga produk dan jasa perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasi berikutnya.
Siklus hidup produk penganggaran dan kalkulasi biaya. Siklus hidup produk mencakup waktu dari R&W awal sampai ketika layanan pelanggan dan dukungan tidak lagi ada pada produk tersebut. Penganggaran siklus hidup melibatkan estimasi pendapatan dan biaya rantai nilai individual pada setiap produk dari R&D awalnya sampai pada layanan dan dukungan akhirnya. Kalkulasi biaya siklus hidup life cycle costing yaitu menelusuri dan mengakumulasikan biaya rantai nilai individual pada setiap produk dari R&D awalnya sampai pada layanan pelanggan dan dukungan akhirnya. Pertimbangan penting untuk penganggaran siklus hidup ada 3. Yang pertama, biaya non-produksi besar. Yang kedua, periode pengembangan untuk R dan S dan desain panjang dan mahal. Yang ketiga, banyak biaya melekat pada tahapan R&D dan desain, bahkan jika biaya-biaya R&D dan desain sendiri kecil. Pertimbangan penting lain dalam keputusan penetapan harga. Diskriminasi harga praktik membebankan harga berbeda untuk produk atau jasa yang sama. Implikasi legal. Penetapan harga beban puncak praktik membebankan harga lebih tinggi untuk produk atau jasa yang sama ketika permintaan mendekati batas fisik kapasitas untuk menghasilkan produk dan jasa. Dimensi hukum penetapan harga. Discrimination adalah harga ilegal jika tujuannya untuk mengurangi atau mencegah persaingan untuk pelanggan. Penetapan harga predator yaitu sengaja untuk menurunkan harga di bawah biaya dalam upaya untuk mengusir para pesaing dari pasar dan membatasi penawaran untuk menaikkan harga. Dumping yaitu perusahaan non-Amerika Serikat menjual produk di Amerika Serikat pada harga di bawah nilai pasar dalam negara tempat produksi dan harga lebih rendah ini secara material merugikan atau mengancam merugikan industri di Amerika Serikat. Penetapan harga collusive pricing terjadi ketika perusahaan-perusahaan dalam suatu industri berkonspirasi dalam keputusan penetapan harga dan produksi mereka untuk mencapai harga di atas harga kompetitif sehingga membatasi perdagangan.